Halo, ketemu lagi sama saya Adi dari Habis Performance. Hari ini kita masih mau bahas seputaran R25, dimana kita sekarang mau bahas kabel body R25. Dan ada kejutan yang luar biasa yang kebetulan saya juga ini baru nemu kejadiannya kali ini. Apa itu? Ikutin terus yang kemana-mana ya. Kalau kita lihat di sini, nih kabel body R25 kita ganti baru. Ini harganya 2 jutaan, lumayan. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus. Kita lihat sebenarnya apa sih penyebab salah satunya. Yang ini sebenarnya kejadiannya jarang banget, tapi wajib diperhatikan buat yang punya R25 itu benar-benar harus diperhatikan ya. Oke, stay tune, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk ke bagian listrik kabel. Kita lihat ini saya ada kabel body R25. Ini kebetulan kabelnya ada korslet di dalam, kebakar, soket-soketnya kebakar, beberapa bagian juga udah kebakar, udah bekas sambungan juga. Ini ternyata sebelumnya memang pernah dibongkar-bongkar sama yang punyanya dan dikerjain sama bengkel yang kurang apa ya, gitulah pokoknya, sampai semua soket-soketnya dilepas-lepasin. Saya juga nggak ngerti kenapa sampai jalur kabelnya diacak-acak seperti ini. Terus bagian soket kiprok, bagian relay starter ini semuanya kebakar dan hangus. Saya kemarin udah coba tracing, udah coba cari permasalahannya di mana. Setelah diputar-putar nggak ketemu. Ternyata penyebab utamanya adalah bukan dari sikring atau bukan dari apapun, tapi karena selain kabelnya udah diacak-acak, juga ternyata dari ini guys. Mungkin kalian tahu ini apa ya? Ini adalah sensor O2 knalpot. Kenapa bisa korslet dari sini? Ternyata pemilik R25 yang sebelumnya ini dia suka gonta-ganti knalpot guys. Jadi knalpotnya dia sering ganti lagi, buka pasang. Tapi cara pemasangan sensornya ini dan cara bukanya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Kalau buka sensor ini, dia kabelnya tuh ada 4 dan melintir, twisted. Nah, pada saat dia ngebuka atau masang, soket yang ke kabel bodi utamanya nggak dilepas. Harus dicatat guys, ingat, kalau mau buka sensor ini jangan lupa buka dulu soket yang ke kabel bodinya. Kenapa? Karena pada saat ini deratnya kita masukin atau kita buka, ini kabelnya akan melintir, terus melintir. Nah kalau ini terjadi kalau sekali mungkin nggak akan terlalu begitu kelihatan melintirnya ya, dan masih aman. Tapi kalau misalnya berkali-kali, lebih dari 2 atau 3 kali buka knalpot, buka sensor ini lama-lama kabelnya akan melintir, dan biasanya orang jarang memperhatikan bagian sini. Ini bisa jadi kabelnya terputus atau lepas, dan yang paling buruk adalah kabelnya nempel semua, yang akan menyebabkan konsleting. Kalau udah konslet seperti ini, di sini harusnya lumayan gede ya, karena dia harus mendapatkan ampere yang besar untuk memanaskan bagian dari O2 sensor ini. Kalau misalnya nempelnya muternya udah keseringan, mutar-mutar, buka tutup, ujung-ujungnya kabelnya endingnya seperti ini. Kelihatan? Endingnya kabelnya seperti ini. Dia ini bukan putus lagi, semuanya korslet nyambung jadi satu. Ini gara-garanya apa? Gara-garanya kalau dia bongkar pasang knalpot, ternyata soketnya nggak pernah dibuka. Dan ini udah dikonfirmasi sama pemiliknya, karena saya langsung bertanya sama pemiliknya, ini kalau buka sensor terakhir gimana? Ya langsung dibuka aja, diputar begini. Oh ternyata soketnya nggak dibuka guys. Jadi akhirnya karena kelamaan melintir terus, akhirnya dia terkelupas, korslet, dan menyebabkan semua bagian. Yang pertama sih biasanya sikring. Pertama korslet itu pasti sikring. Cuman kalau di kita kan kadang ada beberapa bengkel yang malas untuk mengganti sikring. Dia biasanya ngakalin sikringnya dengan menyambung.
menyambung pakai kabel, misalnya pakai kabel berapa rambut itu dia sambung, dia gabungkan tuh dipasang. Nah kalau yang namanya hitung gitu kita nggak tahu kan ya kekuatan kabelnya berapa ampere. Misalnya kalau untuk sikring bagian ignition itu biasanya 7,5 ampere. Nah kalau kita setting 7,5 ampere aman, begitu dia lewat 7,5 ampere dia akan putus. Tapi kalau misalnya ternyata kita pas bikinnya itu bisa sampai 15 atau 20 ampere, kemungkinan dia nggak akan putus. Dan pada saat nggak akan putus itu akan menyebabkan panas. Nah panas yang berlebihannya itu akan menyebabkan kabel-kabel ini hangus karena kelebihan beban. Jadi gitu. Nah sekali lagi, buat yang suka ganti-ganti knalpot, yang suka buka pasang knalpot, terutama bagian O2 sensornya sering bongkar pasang, jangan lupa kalau mau bongkar pasang soketnya dicabut dulu, karena ini kalau udah korslet kabel bodi kebakar, kita juga yang repotnya karena kita harus ganti satu kabel bodi. Sebenarnya ini bisa aja diurut lagi, dicari lagi permasalahannya, ya kabel-kabel yang jeleknya kita ganti, tapi kalau saya bilang not worth it lah. Dan kebetulan pemiliknya juga udah setuju untuk mengganti baru semua kabelnya, jadi akhirnya kita beli kabel bodi baru, pasang dengan harapan kalau kabel bodi baru nggak akan ada masalah ke depannya kan. Oke, gitu aja tips dari saya mengenai kabel audio sensor yang bisa menyebabkan korslet dan habis jutaan rupiah ya yang pasti. Oke, sekian dulu video dari saya. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan bel loncengnya yang di kanan bawah itu jangan lupa diklik ya guys ya. Stay safe terus di jalan. Jangan lupa kalau naik motor pakai helm. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Dah.